bersama dengan saya Iman dari Jiwai Channel. Pagi ini kita ada acara ketemu sama teman-teman dari Corona ST19191, komunitas Toyota Corona. Kita lagi di periode Corona ya, jadi Toyota Corona sempat juga menjadi bahan-bahan pembicaraan, dan hari ini kita berkesempatan untuk ngebahas berbagai macam modifikasi yang dilakukan di Toyota Corona. Dan kita akan melakukan, ya sebenarnya mau jalan-jalan aja sih, foto session, karena ini kebetulan hari Rabu Pilkada, ya hari libur, jadi kita mau jalan-jalan. Nah kalau dilihat di sini ada beberapa jenis Corona, yang pasti yang di sana itu full build up, karena dia adalah Toyota Caldina. Jadi di Jepang namanya adalah Toyota Caldina. Ini juga lokal, standar. Terus kemudian ini adalah yang di sebelah sini, ini adalah edisi yang mobilnya basisnya lokal, tapi sudah dimodifikasi sesuai dengan JDM. Jadi sesuai dengan model yang ada di Jepang. Jadi mobilnya mulai dari velgnya, mungkin interiornya, lampunya, bumpernya itu berbeda dengan ya lokal yang keluar di Indonesia. Jadi kalau dilihat, kalau di Jepang itu bumpernya lebih pendek, kalau yang edisi Indonesia lebih panjang ya. Nah sebelah sana juga ini yang sudah dirubah menjadi model JDM. Sini juga udah ada sunroofnya. Oke, sekarang kita udah sama Mas Gary. Mas Gary ini yang punya, tadi saya udah cerita sedikit pas di Citos, ada Caldina Station. Nah, Mas Gary, boleh ceritain nggak sih, Caldina nih sama nggak sih sama Corona? Caldina itu basicnya versi estate-nya Toyota Corona Absolute, versi station wagon-nya lah istilahnya. Oke. Jadi ini Caldina itu ada 3 generasi, dan ini generasi yang kedua. Generasi yang pertama. Oh, generasi yang pertama. Oke. Jadi sebetulnya bukan berarti di Jepang itu semuanya Corona itu jadi Caldina, bukan ya? Enggak, kalau di Jepang itu Caldina itu tetap wagon-nya aja. Untuk wagon-nya aja. Dan tetap Corona. Oke, jadi kalau yang model-model yang 4 pintu biasa ini di sana juga namanya Corona. Corona. Nah, kalau versi Eropanya ini namanya Carina E. Oh, di Eropa namanya Carina E. Wah, menarik ya. Sedannya juga sama Carina. Kodenya apa? ST191 ya? Kalau yang untuk Caldina 190 kodenya. Oh, 190. Nah, kalau Corona 4 itu 191. 191 kodenya. Oke, Carina E sama juga. 191. Jadi itu kayak mungkin kalau di Mercy kayak nomor bodi ya, nomor rangka gitu ya. Oke. Terus kira-kira mobilnya udah ada opsi apa aja nih Mas Gary di Caldinanya? Kalau saya tambahin itu crossbar-nya itu bukan punya Caldina, punya Carina E. Jadi kalau di detail itu ada logo Carina E, ada gambar mobilnya Carina E. Oke. Sama bulbar depan saya tambahin. Ini aslinya Caldina bulbarnya. Iya. Itu aja tambahan. Nah, kalau dari sisi mesinnya sama nggak sih, Mas Gary? Mesinnya beda kode aja sih. Kalau lokal itu kan 3S ya. Iya. Ini 4S 1800. Oh, 1800. Jadi berarti kalau yang di Indonesia itu setahu saya kan 1600 sama 2000 ya. Oke. Jadi ini lebih kecil 200 ya. Tapi kalau dari sisi tenaga berbeda juga atau gimana? Kalau dari speknya itu sama aja. Jadi dia lebih irit yang ini dibandingkan sedannya. Oh, oke. Ya. Wah, mantap nih. Kalau ngomongin soal harga nih, biasanya soalnya mobil ini kan termasuk mobil rare nih. Kira-kira berapa nih kalau ada teman-teman yang jadi tertarik sama Caldina? Pasarannya berapa nih Mas Ger? Sebenarnya harga pasaran itu nggak ada ya. Cuman emang udah ada beberapa orang terakhir yang nawar paling ini 200.
200-an ya. Wah. Jadi teman-teman kalau mau cari Caldina harus siapin uang sekitar 200-an juta ya. Dan berarti mobilnya lagi mau dijual juga ya Mas ya? Sebenarnya enggak juga, emang kalau tawaran yang menggiurkan ya mungkin lepas. Oh siap, oke. Jadi sebetulnya dia nih mau ngomongnya kalau rayuannya pas dilepas juga. Kenapa harganya tinggi? Karena untuk kali ini ada 4 di Indonesia. Hanya ada 4? Tetapnya ada 4 yang udah pernah saya lihat ya. Ada 4 ya? Tapi 3 lainnya itu istilahnya versi down spec-nya. Jadi mesinnya diesel, per down, kaca masih puter. Oh, nah, kalau untuk yang tipe yang saya punya, saya sih bisa ngeklaim ini cuma satu-satunya. Wah, belum pernah nemu lagi. Jadi sebetulnya jadinya murah, 200-an juta satu-satunya di Indonesia. Surat-surat lengkap ya Mas ya? Itu asli. Waduh, cakep. Mas, boleh kasih lihat bagasinya nggak sih? Biasanya kalau station orang pengen lihat bagasinya. Oh, berantakan banget. Oke. Berantakannya. Iya. Wah, ini masih Tokyo Toyota. Wah. Oke, wah. Jadi bagasinya, nah karena mobil tua jadi punya alternatif cadangan. Iya. Jadi kalau perawatan masih gampang ya? Spare part semua sama, kecuali body part ya. Kalau masih dikasih sama lokal semua sama. Oke. Nah itu audionya kayak itu yang aslinya atau yang ini aslinya double D. Oh, nah yang itu? Itu Clarion dulu kan. Cuman memang sengaja pilih modelnya yang nggak terlalu modern jadi supaya masih masuk lah 1 tahunnya. Oke Mas Gary, thank you banget udah sharing tentang Caldinanya. Ntar kita lihat lagi mobil Corona yang lain. Oke, jadi yang berikutnya ini ada satu mobil yang bakal kita bahas adalah mobil yang sangat istimewa karena sudah dimodifikasi tentunya, tapi orisinilnya partsnya dari Toyota ini ya. Jadi mobil ini sudah tidak hanya aksesoris tapi juga mesinnya dilakukan perubahan. Seperti apa perubahannya kita langsung ngobrol sama yang punya mobil. Oke, sekarang kita sudah sama Mas Azhar yang punya, tadi saya bilang, Corona yang sudah nggak biasa lagi. Mungkin Mas boleh ceritain nggak, kira-kira apa sih perubahan yang paling dahsyat dari mobil yang saya dengar mesinnya nih katanya. Gimana Mas ceritanya Mas? Ya Om, jadi kalau untuk mesin, ini saya upgrade ya. Saya swap dari standarnya 3 SFE ke 3 SGTE. Itu berarti cc-nya berubah juga nggak? Kalau cc sebenarnya relatif sama 2000 untuk horsepower dan lainnya yang memang ada peningkatan. Oh, kenapa Mas? Peningkatannya karena apa? Kalau ini kan mobil memang saya pakai harian ya. Iya, memang mobil harian. Terus kemudian saya kepingin itu performanya memang agak lebih gitu daripada yang lain. Tapi toh juga saya nggak suka ngebut lah. Yang penting performanya oke. Terus kemudian akselerasinya juga sangat bagus. Akhirnya ya saya putuskan pakai 3 SGT. Nah itu apa bedanya dari mesin yang SF tadi? Perbedaannya apa? Kalau tadi CC kan sama, makanya kok bisa lebih kencang gitu. Jadi kalau generasi kan ada 3 SFE, ada juga yang GE gitu ya. Terus ini yang GTE. Kalau orang bilang GTE sih katanya intinya ada turbo. Wah, jadi rupanya pakai turbo. Mau tadi muter-muter ngomongnya ya, padahal ini turbo berarti kenceng banget dong ya. Waduh, jadi 2000 cc turbo. Ya, ini perbedaannya. Wah. Nah, kalau dari sisi suspensi dengan digantinya turbo ini kira-kira ada apa lagi nih rubah Mas? Kalau kita lihat ya tadi udah mesin, otomatis kap mesinnya ini. Kita boleh buka ya Mas? Oke, boleh dibuka. Kita lihat seperti apa nih mesinnya. Wah, ini dia. Jadi 2000 intercooler turbo. Ya, mantap. Ini ya 3S GTE, 3S GTE. Jadi itu mesinnya. Yang P-nya ini adalah turbo ya. Oke, mantap. Nah, jadi suspensi gimana Mas? Jadi memang awalnya saya pakai suspensi bawaan ya, yang standar. Itu karena memang mungkin bobot mesin ini agak berat. Jadi saya nggak tahu dulu dudukan mobil saya itu jadi agak menunduk. Oh, agak nunduk gitu kan. Mungkin karena bobot ini ya. Setelah di swap ya. Terus akhirnya karena memang
saya coba gimana caranya. Saya sempat juga ini waktu saya dapat mesin ini, dapat sama kaki-kakinya juga, Ya. sama brake systemnya juga. Ya. Saya pernah pakai Apex. Nah, jadi memang turunannya ini dari mesin sama kaki-kaki sama brake systemnya jadi satu paket. Oh, Gitu. oke. Ya, ya, Kalau ya. tadi Om nanya, selain mesin itu kan istilahnya performa tinggi, panas juga ya. Iya. Ini saya tunjang sama air scoop. Oke. Air scoop-nya, jadi mesin dari Caldina, air scoop-nya juga air scoop-nya Caldina. Terus kemudian tadi kaki-kaki spring-nya saya pakai Apex. Apex. Otomatis remnya juga ya, brake system-nya juga udah yang double ini. Nah, ini yang namanya modifikasi bener. Karena nggak hanya mesinnya aja, tapi sistem penunjangnya juga ikutan diganti, sehingga safety ya Om ya. Ya, Jadi buat sehari-hari aman, juga iya. aman ya. Jangan sampai bisa lari ngeloyor, tapi untuk Iya. gantinya Nah, jadi kalau untuk dudukan mesinnya, kira-kira pada waktu swapping sama, persis. makanya Jadi nggak sulit, plug plug and play, betul. Oh, kalau boleh tahu nih, berapa sih Om kalau mau ganti mesinnya ini, belinya berapa sih kalau ganti mesin gini? Kalau beli Saya mesinnya? untuk dapat ini kebetulan nggak sekaligus ya Om, Iya, nyicil. iya. Jadi dapat mesin, dapat ini, terus kayak apa namanya, box filter, box relay, ini memang ori semua. Iya, iya. Ya kalau digabungin berapa ya gitu ya? Ya hampir sama lah, sama mungkin harga mobilnya sekarang. Oh gitu, oke. Jadi mungkin sekitar berapa tuh? Sekitar ya range-nya 30 sampai 30-an 50 ya, 30 sampai 50 juta. Tapi itu mungkin udah Sudah semua, semua. udah masuk suspensinya Iya, sudah semua. suspensi. Oke. Nah, kalau dari akselerasi udah pernah dites Om, kira-kira 0 sampai 100 berapa nih Om? Kalau 0 sampai 100 Kurang saya lebih. nggak ngitung detiknya ya, Iya, berapa gitu. Tapi memang Berasa bener, ya? berasa gitu. Berasa Dulu ya? waktu pakai yang 3 SFP 2000 aja, Iya. Absolute ini kan memang akselerasinya Iya, udah enak cukup, banget, iya. Ditambah ini ya Jauh ya. jauh gitu. Oke. Nah, kalau saya lihat tadi, kayaknya kursi dalamnya juga udah diganti ya Om ya? Iya, Om. Yang bisa ceritain interiornya kali Om? Mungkin Hmm. teman-teman, sorry berantakan Om. Mungkin teman-teman bilang saya apa, Caldina minded ya. Iya, iya. Caldina minded. Jadi Caldina minded itu mesin Caldina, terus kemudian Jadi itu emblem dan lainnya kan. mesinnya Caldina ya? Caldina kan Station mesinnya berarti pakai yang tadi itu hasilnya? ya. Oke. Terus joknya kebetulan saya dapat ini Recaro Caldina yang tren. Oh. Jadi memang Caldina pakainya ini. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi depan saya awalnya dapat depan saja, terus kemudian saya hunting sana sini. Alhamdulillah saya dapat copotan lagi satu set untuk jok dan depan belakang. Iya. Sampai tengah kan 3 set ya. Oh. Akhirnya yang belakang saya retrim juga pakai yang ini. Oh, oke. Itu seperti ini. Wah, cakep ya. Jadi udah satu paket ya. corak ya semuanya ya. Oke. Jadi mungkin kalau ada yang minat, ini mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman untuk bikin perubahan untuk mobilnya. Jadi kalau tadi dibilang sama Mas Azhar di sini kurang lebih modifikasinya sekitar 30 sampai 50 juta tergantung opsinya. Saya rasa masih sangat terjangkau karena kalau mobilnya kita beli sekitar harga yang sama juga, sekitar mungkin range-nya juga segitu ya. Gitu, Pak. Nah, jadi bisa jadi itu sekitar habisnya 100 jutaan lah. Gitu ya. Tapi udah dapat mobil yang performanya baik dan tentunya jadi rare juga, jadi satu-satunya di Indonesia nih boleh dibilang ya. Ya. Oke, terima kasih ya Mas Azhar. Nanti kita